warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan Pratama dari kelas TI 23A2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai presentasi logika informatika yang sudah dijelaskan di jam perkuliahannya. Oke, kita lanjut ke next slide atau slide selanjutnya. Nah, di sini adalah latar belakang. Apa sih latar belakang dari logika informatika itu? Latar belakang dari logika informatika adalah bidang studi yang mengkaji dasar-dasar logika yang diterapkan dalam konteks komputasi dan sistem informasi. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip dari asasi dari asasi dari asasi dari asasi dari asing dari asing dari asing dari asing dari asing king asing king asing dapat memungkinkan pengembangan teknik-teknik yang lebih canggih dalam perancangan sistem informasi, analisis algoritma, dan kecerdasan buatan atau AI. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam logika informatika adalah proses merumuskan dan mendefinisikan permasalahan yang ingin diselesaikan dengan menggunakan konsep-konsep logika dan komputasi. Rumusan masalah ini biasanya melibatkan identifikasi tujuan, batasan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai yang diinginkan. Beberapa contoh rumusan masalah dalam logika informatika adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan penyelesaian masalah dalam domain kecerdasan buatan atau AI, seperti pengenalan pola, pembelajaran mesin, atau perencanaan otomatis. Yang kedua, analisis keefektifan algoritma dalam menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan tertentu. Yang ketiga, kita sekarang sudah memasuki bagian logika proposisi. Apa yang dimaksud dengan pengertian logika proposisi? Logika proposisi adalah cabang dari logika matematika yang berkaitan dengan penyelidikan tentang kebenaran atau kefalsafaan pernyataan tunggal. Dalam logika proposisi, pernyataan tunggal atau proposisi dianggap sebagai unit dasar analisis dan dinyatakan menggunakan simbol-simbol logika seperti dan, huruf A ke atas atau huruf A ke bawah, tidak, kurung, kurun sedikit, dan jika titik, maka modelkan perilaku dan hubungan antara pernyataan dalam dalam sistem komputer.
Ini dapat digunakan dalam pemrograman logika, pemrosesan bahasa alami, desain algoritma, dan berbagai bidang lainnya dalam ilmu komputer. Dalam konteks logika informatika ini, logika proposisi dapat membantu dalam menganalisis, merancang, dan memahami perilaku sistem secara formal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada macam-macam logika. A. Ilmu logika lebih mengarah kepada bentuk kalimat atau sintaks daripada arti kalimat itu sendiri atau semantik. B. Ilmu logika selalu berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. C. Argumentasi adalah kumpulan sebuah kesimpulan beserta fakta-faktanya. Kesimpulan ini dikatakan benar apabila merupakan akibat dari fakta-fakta yang diajukan. D. Apabila semua fakta-fakta yang diajukan berikut kesimpulan adalah benar dan terdapat hubungan logis di antara keduanya, maka argumentasi tersebut adalah benar atau valid. Akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan dan pada akhirnya menyebabkan suatu argumentasi menjadi tidak valid. Kita ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu proposisi. Ada macam-macam dalam proposisi. A. Kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki hanya satu nilai kebenaran, benar saja atau salah saja. Akan tetapi, tidak kedua-duanya atau benar sekaligus salah. B. Pada umumnya, bentuk proposisi adalah kalimat berita yang bisa ditentukan nilai kebenarnya dalam arti benar atau salah. C. Proposisi sederhana biasanya dapat ditulis dengan huruf P, Q, R, S, P1, P2, G1, G2, dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut ke next slide atau slide berikutnya. Slide selanjutnya ini adalah operator logika. Nah, di sini pengertiannya, apa yang dimaksud dengan operator logika? Operator logika dalam konteks logika informatika mengacu pada simbol atau fungsi yang digunakan untuk menghubungkan pernyataan logika atau proposisi. Operator logika ini digunakan untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, SOR, dan lain sebagainya. Operator logika ini sangat penting dalam pemrograman matematika dan dalam memodelkan masalah-masalah logika pada bidang informatika. Kita ke slide selanjutnya. Ini adalah slide terakhir. Sebenarnya ini materinya sangat banyak, tapi karena materinya ini banyak sekali, jadi saya menjelaskan hanya singkat saja. Walaupun singkat, tapi tetap padat dan jelas serta akurat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Ada bagian-bagiannya di sini. Kita lihat. Bagian A di sini adalah N. Dari pengertiannya adalah representasi dengan simbol A ke atas atau N. Operator ini menghasilkan nilai benar atau true hanya jika kedua pernyataan yang diberikan benar. Contohnya, jika P dan Q adalah dua pernyataan, maka P and Q adalah benar hanya jika keduanya benar. B. OR. Representasi dengan simbol A ke bawah atau OR. Operator ini menghasilkan nilai benar atau true jika salah satu atau kedua pernyataan yang diberikan benar. Contohnya, jika P dan Q adalah dua pernyataan, maka P or Q adalah benar jika salah satunya atau keduanya benar. C. Not. Representasi dengan simbol kurang atau not. Operator ini menghasilkan kebalikan dari nilai pernyataan yang diberikan. Contohnya, jika P adalah sebuah pernyataan, maka not P adalah benar jika P salah dan sebaliknya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.